intelijen. Siapa intelijennya? Malaikat. Ada di situ malaikat pencatat. Panggil aja. Hei, assalamualaikum. Mas qadi inna rahmatan dunya akalimah kalam wa sidi inna kalimah wa kalimah firman. Oh, faqadi inna kalimah syakariyah tau. Kejar itu. Saya disuruhan sikat habis. Malaikat maut datang. Selesai sudah. Betul atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Pernahkah kalian melihat seseorang berbicara bahasa yang tidak ada di kamus manapun di dunia, mengklaim bisa video call dengan malaikat maut, dan anehnya ribuan orang duduk diam, menyimak, dan mengamininya secara massal? Selamat datang di sebuah anomali sosial. Di saat akses informasi begitu terbuka, bagaimana bisa komedi yang berkedok kesakralan ini justru mendapatkan panggung? Ini adalah Nua Distorsi. Mantro buka Pancasila. Betul. Beberapa waktu terakhir, timeline kita dipenuhi oleh potongan video yang memancing tawa. Seorang tokoh bernama Mama Gufron viral karena mengklaim bisa berbahasa semut, berbahasa jin, hingga mengucapkan bahasa yang ia sebut sebagai bahasa Suryani. Qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qali inna rahmatan sunnah wal jamaah qan kalimah inna kalimah fil ma'ruf. Bagi kita yang menonton dari layar handphone, ini mungkin sekedar hiburan dan bahan meme atau lelucon FYP. Kita tertawa melihat ribuan orang dewasa duduk mengangguk-angguk mendengar bahasa rakitan yang tidak ada di kamus manapun. Tapi mari kita lihat sisi yang lebih gelap. Ada jemaah yang benar-benar percaya. Pertanyaannya bukan lagi tentang apakah Mama Gufron itu benar atau salah, karena jawabannya sudah terlalu jelas. Pertanyaan kritisnya adalah, kenapa ada pasar untuk tokoh seperti ini? Ini adalah fenomena matinya daya kritis di hadapan figur otoritas. Dalam banyak kasus, ketika seseorang sudah dilabeli sebagai tokoh sakral, apapun yang keluar dari mulutnya akan ditelan mentah-mentah. Logika berhenti bekerja saat fanatisme buta mengambil alih. Fenomena ini mengeksploitasi keputusasaan dan kepatuhan masyarakat kita yang memang terbiasa untuk menunduk pada figur senior, tanpa pernah diajarkan untuk bertanya balik. Apa yang dilakukan Mama Gufron sebenarnya adalah sebuah demonstrasi dari manipulasi psikologi gelap tingkat tinggi. Hari ini, kita tidak akan membahas agama atau menyerang personalnya. Kita akan membedah secara ilmiah. Bagaimana bahasa yang tidak bisa dimengerti justru menjadi senjata paling mematikan untuk membungkam logika ribuan manusia. Ketika seseorang berhadapan dengan kalimat yang terdengar rumit, misterius, atau menggunakan bahasa yang tidak mereka pahami dari figur otoritas, otak mereka akan mengalami korsleting logika. Alih-alih berpikir, orang ini ngomong apa sih? Gak masuk akal. Ego mereka justru akan memutarbalikkan fakta menjadi, ini pasti maknanya sangat dalam dan suci. Hanya saja ilmu saya yang belum sampai untuk memahaminya. Itulah yang terjadi pada jamaah Mama Gufron. Kenapa dia tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah saja saat berdakwah tentang hal gaib? Karena bahasa manusia bisa didebat. Bahasa manusia bisa dikritisi. Tapi dengan merakit bahasa Suryani versinya sendiri atau bahasa semut, Mama Gufron secara sadar menempatkan dirinya di posisi yang tidak bisa didebat oleh siapapun.
Ini adalah tembok pertahanan psikologis yang sempurna. Dampak dari penggunaan bahasa dewa ini sangat mengerikan bagi struktur sosial para pengikutnya. Dengan mengklaim bahwa ia berbicara dengan malaikat menggunakan bahasa yang hanya ia sendiri yang tahu, Mama Gufron sedang melakukan monopoli otoritas Tuhan. Secara psikologis, ia mengirimkan pesan bahwa sadar kepada pengikutnya. Hanya melalui saya kalian bisa selamat. Hanya saya yang bisa menelepon malaikat maut agar tidak menanyai kalian di alam kubur. Pengikutnya dibentuk agar merasa tidak berdaya. Mereka dibuat merasa bodoh, kecil, dan tidak memiliki akses langsung kepada Tuhan. Akibatnya, lahirlah blind obedience atau kepatuhan buta. Ini persis seperti dongeng pakaian baru kaisar. Semua orang melihat kaisar telanjang, tapi tidak ada satupun yang berani berteriak karena takut dianggap bodoh atau kurang suci oleh kerumunan yang lain. Jamaah yang mungkin awalnya ragu, pada akhirnya ikut mengangguk dan menangis, karena tekanan sosial di dalam kerumunan itu memaksa mereka untuk seragam. Pada akhirnya, menyalahkan Mama Gufron seutuhnya mungkin tidak akan menyelesaikan akar masalah. Fenomena ini layaknya cermin raksasa yang menampar realitas masyarakat kita. Ribuan orang yang patuh itu bukanlah orang gila. Mereka adalah masyarakat biasa yang mungkin sedang lelah dengan kerasnya hidup, lelah dengan masalah ekonomi, dan putus asa mencari kepastian di tengah dunia yang kacau. Saat seseorang berada dalam titik terendah kelelahan mental, mereka tidak lagi mencari kebenaran yang rasional. Mereka mencari jalan pintas. Mereka mencari obat bius dalam tanda kutip berupa ilusi jaminan keselamatan. Dan disitulah figur-figur otoritas palsu ini masuk, menjual tiket keselamatan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti siapa-siapa. Mama Gufron mungkin hanya satu dari sekian banyak glitch dalam sistem sosial dan keberagaman kita. Ia adalah cermin dari literasi kita yang masih rapuh. Selama masyarakat masih mencari keajaiban instan, alih-alih kewarasan berpikir, tokoh-tokoh seperti ini akan terus bermunculan dengan bahasa-bahasa alien lainnya. Jika akal sehat adalah anugerah, mengapa begitu banyak yang memilih untuk tidak menggunakannya? Terima kasih sudah menonton Nua Distorsi.